Segala upaya untuk mengurangi resiko atau mitigasi dan kewaspadaan merupakan kunci dalam terjaminnya keselamatan warga dari berbagai kemungkinan yang bisa mengancam nyawa saat musim penghujan yang sudah mulai terjadi, termasuk di DKI Jakarta. Dengan keadaan yang termasuk jaringan kelistrikan yang ada, DKI Jakarta yang hampir setiap tahun terjadi banjir bisa menjadi lokasi yang berbahaya, bahkan mengancam jiwa setiap penduduknya dan orang-orang yang berkegiatan di dalamnya. Dalam menghadapi musim penghujan yang sudah terjadi beberapa waktu belakangan ini, Senior Manajer Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Kemas Abdul Ghafur, menerangkan pihaknya telah melakukan mitigasi. Hal tersebut ia sampaikan dalam pemaparannya saat acara Roundtable Discussion Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta yang membahas tentang musim penghujan di Hotel Novotel Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Sistem kita di DKI ini merupakan salah satu sistem yang cukup kuat dan cukup andal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Jakarta. Selanjutnya, nah ini adalah ilustrasinya dari pelanggan kita sampai dengan Agustus 2022, yaitu adalah luas wilayah kita 611,5 km dengan panjang jaringan kita 17,586 km sirkuit. Ini data teknis kita, Bapak Ibu. Jakarta, PLN Jakarta ini melayani kelistrikan di Jakarta dengan peririsan dengan wilayah administratif sedikit Bekasi, sedikit Tangerang Selatan, sedikit Tangerang Kota, dan sedikit wilayah Depok. Jadi ilustrasi wilayah kita memang operasionalnya dari utilitas instalasi kita menyentuh dan bersinggungan di beberapa kota administratif. Nah, ini adalah upaya-upaya PLN dalam memberikan informasi preventif bagaimana listrik ini bersahabat, Pak. Listrik ini bersahabat jikalau kita sesuai dengan SOP, kita sesuai dengan penempatannya. Namun bisa jadi listrik ini tidak bersahabat pada saat kita tidak sesuai. Seperti tadi penyampaian Pak Shalom Haji, bagaimana listrik itu dicantol tidak sesuai dengan standar PLN, tidak sesuai dengan kaedah daripada kelistrikan, maka listrik ini bukan menjadi teman. Listrik ini bisa menjadi hal yang berbahaya dan bisa menimbulkan potensi bahaya bagi jiwa. Dan di sini siaga kelistrikan menghadapi banjir. Beberapa waktu yang lalu kami sudah melaksanakan apel siaga di wilayah Tanjung Priok, memastikan bahwa PLN dalam menghadapi musim penghujan ini yang kemungkinan bisa terjadi ada cuaca ekstrim, kami sudah mempersiapkan beberapa hal dari mulai peralatan, personil dan posko yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Jika terjadi sesuatu apapun juga, maka kami sudah siap untuk melakukan manuver ataupun melakukan pengamanan terhadap listrik kami untuk warga di sekitar. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau melihat bahwa suatu saat banjir kok padat, itu bukan karena kita ingin memadamkan, tapi karena instalasi milik pelanggan ini adalah tergenang dengan air dan tidak memungkinkan kita mengalirkan listrik. Sehingga kita berdasarkan informasi, berdasarkan pengecekan, laporan, dan dari sistem kita membaca bahwa memang kita harus memadamkan lokasi tersebut. Pada saat itulah mungkin masyarakat yang merasa lupa, wilayah saya kok tidak banjir tapi padat juga. Ya karena memang alirannya menuju ke sana. Jadi kami padamkan itu biasa karena lokasi sampai hal yang terkecil sekarang ini. Tapi jika memang itu luas, memang kami akan padamkan itu luas. Tapi yang pasti adalah kami tidak nyaman ketika listrik itu dipadamkan. Artinya kami ingin listrik itu bisa menyala, namun tetap memenuhi kaedah keamanan bagi masyarakat yang menikmati listrik, terutama di rumah. Dan harapannya sampai dengan sekarang ini sudah berjalan bahwa masyarakat sudah mulai menginstal, dan kami harap dari ruangan ini juga sudah menginstal PLN Mobile. PLN Mobile adalah salah satu aplikasi PLN yang untuk memudahkan pelanggan untuk melakukan interaksi dengan PLN, baik dari sisi keluhan, gangguan maupun pemadaman. Dan ini dikontrol langsung oleh kita dari level dirut direksi utama kita sampai ke level manajer operasional. Jikalau tidak direspon dalam beberapa waktu, maka dia akan alarm, Pak.
alarmnya di PLN pusat itu berbunyi kencang. Jadi ketika tidak dilaksanakan dalam perbaikan, itu berbunyi terus. Dan ketahuan nanti titik mana, unit mana yang tidak merespon. Sehingga ini menjadi transformasi PLN di tahun 2022 ini, bagaimana PLN bisa merespon dan merecovery gangguan atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat itu dimonitor dari atas sampai ke bawah. Nah, antisipasinya adalah Bapak bisa lihat di sini, kita matikan peralatan listrik kita, kemudian kita angkat ke tempat yang lebih tinggi, tidak tergenang oleh air. Kita matikan MCB di rumah kita, di dalam rumah. Kemudian kita matikan juga MCB yang ada di KWH meter. Selanjutnya hubungi 123 dan Bapak bisa menghubungi juga PLN Mobile untuk bisa melaporkan kondisi yang terjadi di rumah Bapak-Bapak semua. Kemudian kita akan datang dan akan mencoba merecovery dan melihat potensi-potensi apa yang ada di dalam lingkungan masyarakat ataupun perumahan tersebut.